Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit-penyakit menular ini biasanya dari virus yang halus ya. Kadang-kadang datang dari nyamuk ya, nyamuk malaria. Nyamuk malaria. Atau nyamuk-nyamuk jenis lain ya. Banyak kali nama nyamuk tuh. Atau datang dari kuman-kuman tertentu yang terjadi dari binatang-binatang yang haram. Misalnya kita makan ular itu haram. Jadi ada virus dari ular itu, atau babi virus, atau binatang-binatang lain yang haram. Ada orang yang makan binatang-binatang kotor. Ada yang makan biawak itu halal, tapi haram jijik kita. Tapi ada yang binatang kotor seperti katak, mereka makan juga. Jadi kenapa Allah melarang memakan semua itu? Karena di daging binatang-binatang kotor itu, misalnya babi itu ada virus, ada penyakit ya, penyakit menular. Bahkan binatang halal pun pernah terjangkit karena pakannya itu terdiri dari binatang haram di Eropa. Jadi diambil babi mati itu, digiling, diproduksi menjadi makanan lembu. Jadi lembu tiap hari memakan babi. Akhirnya datanglah penyakit lembu gila. Lembu pungo. Dimakan oleh manusia. Akhirnya manusia pun gila otaknya tuh. Itu beberapa tahun yang lalu. Jadi konon virus corona ini juga dari binatang. Jadi orang-orang Cina di Wuhan itu, negara bagian suka Cina, makan ular, makan babi, makan itu, timbullah penyakit ini. Itu konon cerita, tak betul tak enggak. Yang jelas kita katakan virus itu sangat halus. Virus itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dipakai mikroskop. Gitu kan. Virus itu sangat berbahaya. Yang tumbuh dari binatang-binatang haram. Jadi salah satu binatang yang membawa virus itu adalah babi. Jadi daging babi itu haram. Begitu juga daging ular. Jadi inilah hikmahnya Allah ingin mengumumkan kepada manusia, baik Islam maupun bukan Islam, bahwa kita tidak boleh memakan ular, tidak boleh memakan katak, kodok, tidak boleh memakan tenggiling, tidak boleh memakan apalagi babi. Kalau babi itu sudah sangat populer. Waddama walahmal khinzir. Jadi darah daging babi itu haram kita makan. Jadi dengan demikian ada hikmahnya kepada orang beriman. Artinya ayat Allah itu benar. Tapi bagi orang tidak beriman, hanaya pikir mati tetap aja bu ya. Padahal Islam mengaturnya sudah cukup baik, sangat teratur jika mengikuti Quran, hadis Quran dan hadis. Ya, inilah bahaya orang-orang yang melanggar perintah Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah memberi penyakit tidak ada obatnya. Walaupun nanti mungkin Allah sayang kepada manusia, diberikan obatnya, diberikan obat, ditemukan oleh dokter. Konon dokter yang menemukan obat virus corona ini adalah dokter Palestina. Coba bayangkan. Dokter dari negara Islam yang dijajah oleh Yahudi. Jadi dokter Palestina sudah menemukan obat corona ini. Tentu nama umat Islam akan diangkat. Hal yang sangat mudah ketika nama Islam mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Anda nih pakai apa itu Palestina.
bikin simpati pada Palestina. Pemirsa JDQ yang dirahmati Allah, mungkin waktunya juga sudah berakhir ya. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemirsa ya yang telah turut mendengar, menyimak dan menelepon kami ya. Mudah-mudahan semua kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah ya. Jadi hati-hatilah hidup ini. Makanlah yang baik-baik. Perintah Allah ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minumlah dan jangan berlebihan ya. Pilih-pilihlah makanan yang bersih, yang suci, itulah yang kita makan dan jauhlah makanan yang haram. Pemirsa, hanya sampai di sini pertemuan kita. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.